Kak, kalau kita nikah sama orang Jepang beda agama boleh? Oke. Kalau nikahnya di Jepang boleh. Soalnya di Jepang nikah beda agama gak ada masalah, gak ada yang ribet. Soalnya rata-rata orang Jepang gak begitu peduli sama agama. Aku juga selama ini pernah pacar sama beberapa orang Jepang, nggak pernah bahas soal agama. Nah, pernikahannya juga di Jepang paling populer nikah di gereja, walaupun dua-duanya bukan orang Kristen. Kecuali ada beberapa keluarga yang orang tuanya benar-benar agamawi banget. Kalau yang sama kayak gitu, mungkin kalau beda agama nggak diperbolehkan nikahnya. Ada nggak pemandian cewek sama cowok barengan? Oke. Basically, pemandian air panas di Jepang, cewek sama cowok dipisahkan. Tapi di beberapa tempat ada yang bisa mandi bareng. Konyoku. Di pemandian air panas biasa nggak boleh bawa anduk besar ke dalam, tapi di tempat gini diperbolehkan bawa anduk besar untuk menutup aurat. Nah, lihat ini pasti ada yang mikir, emangnya nggak ada kejadian kayak gitu? Nggak ada. Yang pikirannya gitu kebanyakan nonton bokep lah. Film itu cuma hiburan ya, beda sama dunia nyata. Terus banyak hotel, penginapan yang bisa mandi bareng dengan lawan jenis, misalnya sama istri, sama keluarga gitu. Namanya kazoku buro, kashikiri buro. Nah, kayak gini juga banyak pemandangannya yang bagus. Terus ada Rotenburo Tsuki Kyakushitsu. Di tempat gini kita bisa langsung masuk onsen dari kamar kita sendiri. Kalau kuliah pakai seragam nggak? Oke. Kuliah di Jepang rata-rata pakaiannya bebas, nggak ada seragam. Kalau musim panas begini, musim dingin begini, musim gugur kayak gini. Ini BTW kuliah aku ya. Tapi wisudanya kalau cewek pada pakai kimono, kalau cowok pada pakai setelan. Terus tergantung orangnya. Kalau orangnya nggak peduli sama baju, pakai baju apa bebas. Tapi rata-rata jadi pada mirip sih bajunya. Kebanyakan yang jurusan teknik, fisika kayak gitu. Kalau yang peduli sama bajunya, wah stylenya banyak banget kayak gini. Kebanyakan di jurusan ekonomi, bahasa kayak gitu. Mungkin nyari pacar kali daripada belajar. Fix lu anak wibu, bisa tahu bahasa Jepang. Oke. Aku orang Jepang, jadi bisa bahasa Jepang itu wajar. Terus arti wibu itu kayak gini. Kadang ada yang ngomongin wibu terhadap orang yang suka anime itu salah. Terus ada juga yang ngomongin orang Jepang wibu itu juga salah. Terus aku lihat kadang ada yang ngatain orang yang belajar bahasa Jepang kayak wibu, woi dasar wibu lu kayak gitu. Itu diemin aja, nggak usah dipeduliin. Menurut aku rata-rata lebih pinter yang dikatain daripada yang ngatain orang. Belajar bahasa kan punya alasan masing-masing. Tapi dari belajar bahasa itu nggak ada kerugian. Jadi semangat. Gambatte kudasai. Kak, kalau panggilan sayang di Jepang itu gimana? Oke. Panggilan sayang di Jepang itu nggak ada. Kalau yang kayak baby, honey, kayak gitu ada sih ada, tapi jarang pakai. Ini ada data bagaimana orang Jepang panggil pasangannya. Given name itu kalau Uzumaki, Naruto. Itu Naruto. Terus yang kedua paling banyak given name plus Chang, Kung. Contohnya Sakura-chan, Sasuke-kun. Terus ada nickname juga. Kalau yang namanya Hiroto jadi Hiro. Terus yang namanya Ayana jadi A-chan, kayak gitu. Kenapa orang Jepang kalau ketawa nulis www dan artinya apa? Oke. Ketawa bahasa Jepangnya warau. Nah, kalau di chat ketawa kita biasa pakai warau, kanjinya doang. Kalau enggak wara. Kalau warau alfabet paling depannya kan W. Jadi yang paling depan itu diambil W, gabungin w. Jadi di chat atau di internet orang Jepang pakainya www. Seperti orang Indonesia pakai wkwkwk. Jadi ini salah satu internet slang di Jepang. www. Bang, di Jepang ada bantal guling nggak? Oke. Bantal guling bahasa Jepangnya dakimakura. Bantal guling yang biasa kayak gini di Jepang ada. Yang lucu-lucu juga ada. Misalnya kayak gini. Bantal guling idol juga ada kayak gini. Kalau ini BTS ya. Bantal guling anime juga ada kayak gini. Terus kayak gini juga.
emang beneran ada yang pakai bantal guling kayak gini apa ya? Heran aku sama negeri Jepang. Bang, orang Jepang sunat kagak? Oke, sunat bahasa Jepangnya katsure, katsure. Rata-rata orang Jepang nggak ada yang disunat. Ya karena beda budaya, beda agama. Malah kalau ngomong ke orang Jepang, kita kalau ya pertama dengar kaget. Hah, sunat? Dipotong? Sekali lagi, karena beda negara, beda budaya, beda agama. Tapi aku punya beberapa teman Jepang yang tinggal di Indonesia terus nikah sama orang Indonesia. Nah mereka waktu nikah kan ini pindah masuk muslim. Nah waktu nikah mereka ini disunat dulu gitu.